Pemirsa, kontroversi pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang tak kunjung berakhir. Setelah diduga melakukan penistaan agama, kini Panji Gumilang kedapatan memiliki 256 rekening pribadi. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga disebutkan memiliki 30 rekening lain. Terkait hal itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Djuaji buka suara. Susno Djuaji menganggap tak lazim kepemilikan ratusan rekening pribadi Panji Gumilang. Perusahaan-perusahaan besar sekalipun di negara ini baik swasta maupun BUMN tidak memiliki rekening sebanyak itu, ujar Susno Djuaji. Sementara itu Panji Gumilang siang tadi telah datang memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penistaan agama. Lalu bagaimana upaya untuk menelusuri rekening gendut milik Panji Gumilang yang berjumlah ratusan ini? Dari mana saja aliran dana yang masuk ke rekening itu? Dan bagaimana hasil terkini dari pemanggilan Panji Gumilang? Dan pemirsa, berikut kami sajikan ke hadapan Anda data penelitikan ratusan rekening Panji Gumilang. Totalnya memiliki 256 rekening pribadi seperti diinformasikan oleh Menko Polhukam Prof. Mahfud MD. Kemudian juga kita lihat data apa lagi mengenai Panji Gumilang ini. Nah, Ponpes Al Zaitun disebut memiliki 30 rekening. Seperti diinformasikan juga oleh Prof. Mahfud bahwa rekening pribadi dari Panji Gumilang yang sejumlah 256 ini juga diduga masih aktif hingga saat ini. Sementara Al Zaitun memiliki 30 rekening. Kemarin kami sempat juga, tapi sebelum kalau saya berikan informasi, kita lihat juga di layar kaca. Aliran dana di Al Zaitun ini seperti apa? Nah, 36,6% anggaran pendidikan Al Zaitun per tahun mendapat bantuan negara. Ini diberikan pernyataannya oleh Panji Gumilang. Kemudian sisanya bantuan negara ini untuk Al Zaitun tahun 2023 total bantuan 41,6 miliar rupiah. Kemudian juga untuk PAUD-nya 31 juta rupiah. Untuk madrasahnya Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Anda bisa lihat sendiri bagaimana perbandingannya. Dari masing-masing madrasah ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kepada masyarakat, satu, dimohon tenang, semua proses penyelesaian masalah Al Zaitun sedang berproses. Satu, saya dengan tegas meminta semua laporan-laporan masyarakat terkait pidana itu untuk segera diselesaikan, karena laporan pidananya banyak ya. Kedua, kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan sehingga menghindari perputaran perputaran ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, kira-kira begitu. Ketiga, si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Pemirsa, kami kemarin mengundang Bang Al-Qaidar sebagai narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam yang juga merupakan salah satu mantan anggota NII, kemudian juga sempat membuat buku autobiografi mengenai Panji Gumilang dan juga menceritakan bagaimana sepak terjang dari Panji Gumilang ini. Bang Al-Qaidar ini kemudian memberikan informasi semalam kepada kami bahwa Panji Gumilang memiliki banyak sekali rekening sudah lama dan dalam pembuatan rekeningnya ini tidak hanya menggunakan satu nama saja tapi juga menggunakan banyak nama atau banyak sekali nama alias. Nah, kita akan perdalam mengenai hal ini. Nanti juga kita akan dengarkan bagaimana keterangan dari Ken Setiawan, tapi sebelumnya saya bawa Anda juga untuk bisa mendengarkan pernyataan dari Panji Gumilang. Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Al Zaitun
untuk penyelenggaraan pendidikan. Semua ini jumlah yang kita dapatkan dari negara itu jumlahnya 36,6% dari anggaran setahun. Luar biasa. Besar. Nah, sehingga kita agak longgar untuk mencari kekurangan yang 63,4% itu. Berapa 63,4%? Per bulannya hanya 6M. 2 sekian lah. Itu cukup kita ketok pisang. Pemirsa, Anda sudah dengarkan tadi berapa biaya yang dibutuhkan untuk operasional dari Al Zaitun, kemudian juga berapa persennya ada bantuan dari pihak pemerintah. Nah, untuk bisa mengulas lebih jauh mengenai hal ini, saya akan perkenalkan para narasumber di samping saya. Sudah hadir Mas Yudi Purnomo, beliau merupakan mantan penyidik KPK, saat ini juga menjadi aktivis anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Yudi. Malam Mbak. Baik, selain Mas Yudi, kita juga sudah terhubung dengan narasumber berikutnya, yaitu Bapak Yunus Hussein selaku mantan Kepala PPATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga selaku mantan Kabar Eskrim akan memberikan tinjauannya juga kepada kita, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam Mbak Putri, selamat malam. Baik, Pak Yunus, ini yang membuat orang juga bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang individu seperti Panji Gumilang kemudian membuat jumlah rekening yang mencapai ratusan, 256. Ini kan tidak wajar, ini kan cukup mencurigakan, Pak Yunus. Jadi kalau dilihat dari jumlah rekeningnya 256, suatu hal yang tidak lazim dalam dunia perbankan. Saya sendiri dulu pernah jadi pemeriksa bank waktu di BI, tidak pernah menemukan orang punya rekening sekian banyak, terlalu banyak. Itu pertama. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang pasal 19 Undang-Undang 8 2010 mengenai PPU, kalau orang buka rekening, dia harus menyebutkan identitas yang benar, sumber dana dan tujuan dari transaksinya itu. Nah, kalau dia punya 250 rekening, dapat ya hampir dapat dipastikan ada identitas yang tidak benar atau ada pakai nama-nama alias, nama lain, mungkin juga nama palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut pasal 22 Undang-Undang 8 2010, kalau nasabah menggunakan identitas palsu atau kalau nasabah tidak mau mengikuti ketentuan customer due diligence, dulu namanya know your customer, maka bank wajib memutuskan hubungan hukum dengan nasabah dan harus melaporkan kepada PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan. Nah, sekarang kita lihat 256 itu ada nggak identitas yang palsu. Kalau dilihat nggak mungkin dia punya KTP-nya berbeda-beda sedemikian banyak, atau nggak mungkin juga kalau dia pakai hanya satu nama saja. Karena tadi saya dengar informasi namanya berbeda-beda. Kalau berbeda-beda ada indikasi nama itu nama alias, nama lain, kemungkinan juga ada pakai identitas palsu bisa saja. Baik, Pak Yunus, mungkin sampai di poin itu, ini juga informasi yang sempat kami dapatkan dari narasumber yang kemarin kami undang, Bang Al Haidar, yang juga menyebutkan bahwa Panji Gumilang ini membuat begitu banyak rekening dengan menggunakan nama alias, begitu. Artinya juga memiliki banyak sekali kartu identitas. Nah, apakah kemudian pihak bank tidak bisa mendeteksi itu, Pak? Seharusnya bank sesuai dengan ketentuan ya di pasal 18 Undang-Undang 8 2010, dia harus melakukan yang nama customer due diligence, ya. Uji tuntas sebelum menerima nasabah dengan menggunakan database-nya sendiri ya. Kemudian dia bisa tanya ke Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, untuk memverifikasi kebenaran dari identitas itu. Jadi kalau seandainya identitasnya tidak benar, bank bisa menolak untuk buka rekening. Kalau udah buka rekening, bank bisa menghentikan hubungan hukum dan harus laporkan ke PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan. Itu kewajiban bank pertama kali melakukan know your customer atau customer due diligence. Kalau sekian banyak rekeningnya,
seharusnya lah lebih mudah diketahui. Iya, Pak Cuman Yunus, mungkin namanya tadi berbeda-beda ya. betul. Pak, Harusnya kalau ada fotonya ya, bank kalau Baik. untuk pengamanan memang dia minta foto dari Iya. nasabah itu untuk database-nya ya. Pak Dari Yunus, sana pun sebenarnya bisa ketahuan. itu dia. Ya, nama, foto, alamat, dan Dari- keterangan-keterangan lainnya. Harusnya bank sejak awal udah bisa mengetahui sebenarnya kalau demikian banyak. Walaupun itu tersebar di beberapa bank sebenarnya. Betul, Tapi pasti satu bank ada beberapa rekening. Baik, Pak Yunus, apa kemudian kemungkinannya jika seharusnya kan hal seperti ini bisa diketahui oleh bank? Suaranya kurang jelas, Mbak. Baik, Pak Yunus bisa mendengar suara saya dengan jelas sekarang? Ya, sekarang jelas ya. Baik, Pak Yunus, Yes. hal-hal seperti ini kan seharusnya bisa diketahui oleh bank. Walaupun memakai nama yang berbeda, nama palsu, identitas palsu, tapi dari fotonya kan bisa kelihatan. Kalau ternyata bertahun-tahun ini bisa berjalan seperti ini, bisa ditutup-tutupi, apa sebenarnya yang terjadi kemungkinannya dengan pihak banknya sendiri? Ya, seharusnya bank memang ada kewajiban untuk melakukan customer due diligence dengan teliti ya. Kalau bank mau aman, bukan hanya identitas, sumber dana, tujuan dana. Foto nasabah itu merupakan suatu hal yang mutlak sekarang ya. Selain mengecek ke Dukcapil tadi. Jadi kalau ada foto itu kan nggak mungkin dia memiliki identitas palsu katakanlah cukup banyak itu. Baik. Dan kalau dia buka banyak rekening, bank udah tahu, ini kok anda terus ini seharusnya nggak bisa segitu Nah, banyak. itu dia. Padahal bank itu dia pakai istilah satu file untuk satu untuk berbagai rekening itu namanya CIF, Customer Identification File. Ya, Jadi kalau satu nasabah punya 5 rekening itu dijadikan satu Baik. administrasinya. Dia punya 10, punya 50 dijadikan satu administrasi Baik. rekeningnya. Nah ini nggak tahu apakah bank sudah lakukan apa tidak. Makanya perlu dilihat apakah benar identitasnya sama atau berbeda-beda satu dengan yang lain. Kemungkinan besar identitasnya bisa berbeda. ya, Pak Karena Yunus. rekeningnya begitu banyak. Ya. Dan bank yang dipakai pun bukan satu bank, pasti beberapa bank. Ya, Pak Yunus, sebenarnya sebelum saya beralih ke Kurang narasumber jelas lagi, Mbak. Pak Yunus bisa mendengar silakan. suara saya? Ya, sebelum saya Bisa, beralih bisa, ke sebelum saya beralih ke narasumber berikutnya, setiap orang, satu Silakan. orang, adakah jumlah batasan memiliki rekening di bank? Tidak ada. Ya. Baik, tidak ada Pak ya? Jadi, tidak ada peraturan tapi membatasi. Kewajaran nggak ada, cuman peraturan menyebutkan untuk bank itu Ya. berlaku kelaziman ya, Baik. kebiasaan dalam praktik perbankan. Baik, ya. Satu hal yang lazim orang nggak punya banyak rekening. Baik. Yang kedua, menurut undang-undang, kalau orang buka rekening harus menyebutkan identitas yang benar, menyebutkan sumber dananya dan tujuan dari transaksi itu. Baik, Kalau Pak. dia penuhi semua ini, Kami pahami. baru mau pulang Ya. banyak sekali itu. Baik, Dan kami- akan muncul keanehan-keanehan itu. Kami pahami itu Pak Yunus. Kita akan langsung saja tanya ke Kurang narasumber. jelas ini, Mbak. Baik, Pak Yunus, baik. Kita akan langsung saja bertanya kepada narasumber berikutnya. Sudah bergabung dengan kita Mas Ken Setiawan selaku pendiri NII Crisis Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Ken, apakah Mas Ken tahu betulkah Panji Gumilang memang memiliki rekening sebanyak itu? Informasinya banyak, cuman saya kalau rekening belum lihat sendiri ya. Baik, informasi apa yang Mas Ken dapat mengenai rekening? Ya dulu informasinya dulu terkait Bank SAIC dan Senturi juga dulu banyak di sana. Tapi ya kita karena tidak melihat sendiri, jadi kita belum bisa menentukan. Ya. Kalau kami sendiri dari NII Crisis Center saat ini lebih fokus kepada laporan kami terkait Panji Gumilang ya. Yang Betul. sebenarnya kami berharap bisa tindak dengan makar karena tahun 2000 berapa dulu kan ketika Pak Ya. Kusma di Jawa Barat ini sudah pernah ditindak dengan pasal makar anggota NII, cuman tidak mengarah kepada Panji Gumilang. Baik, kami pahami laporan dari NII Crisis Center mengenai penodaan agama dan sebagainya. Tapi kami ingin sekali mendapatkan keterangan dari Mas Ken karena memang sebagai mantan anggota NII mengenai jumlah rekening ini. Setahu atau sepengetahuan Mas Ken, ada berapa rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang? Mas Ken mendapat info soal ini? Informasinya ratusan, cuman saya belum lihat sendiri. Yang Baik. Menurut saya penting adalah begini, Mbak. Ini banyak rekening-rekening yang utang atas nama Panji Gumilang yang bayar jamaah. Jadi di ini juga ada program namanya Jamas, Jalan Menuju Masyarakat Sejahtera. Ada beberapa program yang ternyata gagal, yang bayar cicilannya itu adalah jamaah NII-nya yang ada di Roterial. Ini yang menurut saya juga perlu diketahui masyarakat banyak. Jadi Baik. Panji Gumilang ini sebenarnya kejam sekali, sadis sekali, Mbak. Mas Ken, maaf, kami ulangi lagi. Program apa Mas Ken yang kemudian gagal di tengah sehingga kemudian dilanjutkan iurannya oleh para jamaah? Program Jamas, Jalan Menuju Masyarakat Sejahtera. Apa ini itu, Mas? bahkan
orang yang sudah keluar dari NII ini masih ditagih dengan program ini, Mbak. Cicilannya masih harus membayar. Ini yang sampai sekarang juga teman-teman mengeluhkan, kita sudah keluar tapi masih ditarik infak untuk yang Jammas. Padahal ini kan dulu programnya Panji Gumilang, tapi ketika gagal pinjam ke bank yang bayar adalah jamaahnya gitu, Mbak. Program ini tujuannya apa? Apa yang didapatkan oleh jamaah dengan melakukan pembayaran cicilan? Ya dulu kan ada program mengenai jahe, ternyata gagal lah intinya. Dulu kan menjadi program unggulan, terus diganti dengan program Jammas ini menjadi jalan masyarakat menuju masyarakat sejahtera. Dan ternyata program-program ini tidak berjalan seperti yang diinginkan, sehingga ya otomatis kan harus membayar, dan itu nilainya miliaran, dan itu yang harus membayar ditanggungkan kepada jamaah. Tiap daerah harus berkontribusi untuk memaksimalkan infak-infak anggotanya supaya bisa mencicil utang tersebut. Baik Mas Ken, nanti Mas Ken bisa jelaskan lebih lanjut lagi termasuk berapa jumlahnya yang dibayarkan oleh jamaah, karena malam hari ini memang kita ingin sekali menelusuri mengenai rekeningnya dan dari mana sumber dana rekening tersebut. Tapi nanti kita lanjutkan Mas Ken, kemudian Pak Yunus, Pak Ito dan juga Mas Yudi, saat lagi kami segera kembali.